mungkin menjaga gereja itu hanya salah satu elemen kecil dari kegiatan Ansor. Jadi karena dulu Banser ini kan punya tokoh namanya Rianto. Oke. Ya, Rianto ya namanya dulu. Dan dia meninggal ketika bom di gereja Ebenezer di Mojokerto dan meledakkan dia. Menurutku itu luar biasa gitu. Mas Hairul Salim, beberapa hari yang lalu itu kalau nggak salah 2 hari ya. 2 hari yang lalu saya ini kan ngikutin tweet jenengan, tweet sampean, dan kebetulan sampean itu mengupload waktu memoderatori Gus Dur. Oh iya. Betul. Itu kalau nggak salah tahun 1994 sampean nulisnya. Ya, itu kalau tidak keliru. Tidak keliru. Itu proses acara apa itu, Mas? Itu acara yang diadakan oleh ya komunitas ya, Elkis lah yang kemudian jadi Elkis ya. Di sebuah tempat di Jalan Wates. Jadi kalau tidak keliru itu di sebuah wisma di sebuah wisma milik perempuan-perempuan Katolik itu. Ya biara. Ya. Waktu itu kan memang kalau bikin diskusi susah, Mas. Jadi harus izin, harus apa. Nah, salah satu komunitas, salah satu tempat yang bisa memberi itu pesantren dan orang-orang Katolik. Jadi diskusi kalau nggak di pesantren, di biara-biara Katolik, di sekolah-sekolah mereka. Nah, waktu itu saya ingat tempatnya, tapi tahun mungkin belum tentu tepat ya. Temanya juga mungkin saya lupa ingat lah. Kurang lebih apa itu, Mas? Ya pasti kita ngomongkan tentang demokrasi waktu itu. Karena memang menjelang ya masa transisi kan sebenarnya. Ya. Atau masih jauh itu, Mas? Oh 94 kan itu. Tapi semangat demokratisasi sudah muncul di mana-mana. Gitu. Ya. Nah setelah saya lihat itu, Mas, saya apa ya? Nggak tahu ini cocokologi atau gimana ya. Dari 94 ke 96 itu kan sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh. Dan 96 itu menjadi satu sejarah monumental menurut saya bagi Ansor, bagi Banser. Karena di saat itu ketika terjadi kerusuhan di Situbondo ya, Gus Dur itu memerintahkan Banser untuk berjaga di situ. Nah, apa yang Mas Hairul Salim lihat dari perintah itu, Mas? Ya, Gus Dur kan waktu itu pemimpin pro demokrasi ya. Waktu itu masih ketum PBNU ya? Ya pasti. Jadi Gus Dur sampai jadi presiden pun masih ketum PBNU. Jadi di sisi yang lain, Gus Dur kan juga merupakan pemimpin pro demokrasi ya. Bahkan dia jadi ketua Forum Demokrasi. Nah, semangat anak muda waktu itu di seluruh level, di seluruh kelompok, tak terkecuali juga di NU termasuk Ansar, tersengat oleh semangat itu, gitu ya, semangat demokratisasi itu. Gitu. Nah pada saat yang sama, sebenarnya kita punya problem menempatkan agama vis-a-vis demokrasi. Gitu. Gus Dur mengkritik agama yang perannya lebih banyak melegitimasi keputusan pemerintah ya, membenarkan keputusan pemerintah. Nah, dia memilih untuk menempatkan agama sebagai kritik terhadap pemerintahan yang korup gitu. Nah, di sisi yang lain kan pemerintah pasti menginginkan fungsi agama itu adalah tadi legitimatif tadi. Nah kalau itu tidak dilakukan, gampang sekali sebenarnya membuat agama itu kacau. Karena agama-agama itu di dalam dirinya kan punya potensi konflik. Nah itu yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Gitu. Nah karena itulah pada saat itu sebenarnya ketika menempatkan agama sebagai kritik terhadap demokrasi, pada saat yang sama juga harus dibangun perdamaian antara agama. Itu yang dilakukan ya. Jadi Gus Dur karena punya Ansor ya, punya anak muda, dia menggerakkan itu. Itu yang dilakukan Gus Dur terhadap Banser, dan mungkin itu juga yang menjadi acuan kenapa Banser sampai saat ini misalnya menjaga gereja
atau ya mungkin nggak hanya gereja sih, mungkin menjaga konser musik juga juga pernah ya. Nah, tapi dari fenomena itu Mas, tentu Mas Hairus Salim juga punya pandangan lah. Sebelum Banser menjaga gereja, Mas Hairus Salim tentu punya pandangan terhadap apa sih bentuk Banser itu seperti apa, konstruksi Banser seperti apa. Terutama misalnya kalau misalnya kita baca dari buku yang mungkin sampean juga tulis sebenarnya, itu kan sebenarnya transformasi Banser mulai sejak lahir, waktu itu masih jadi Banu, itu transformasinya luar biasa. Nah, bisa nggak Mas ceritakan secara umum tapi agak detail gitu terkait dengan transformasi Banser ini dari sejak lahir, lalu kemudian sampai titik balik Banser harus menjaga gereja itu tadi gimana Mas? Ya ini tentu saya tidak bisa detail ya, tapi begini, pada awalnya kan NU itu organisasi orang tua lah ya. Betul. Ya, organisasi ulama. Artinya organisasi para orang tua itu. Baru belakangan orang-orang tua itu menyadari, meskipun begini catatan saya, meskipun sebenarnya para aktivis NU generasi awal itu anak muda. Ya, umurnya yang 20-an akhir bahkan 30-an awal gitu. Jadi tidak ada pemuda NU waktu itu ya. Jadi kalau aktif di NU sekaligus saja masuk ke NU yang orang tua ini. Tetapi kemudian belakangan kan dirasa diperlukan kelompok anak muda itu. Nah itulah yang kemudian berdiri menjadi ANU dulu awal. Nah yang menarik saya kira waktu itu belum ada Banser dan Ansor. Ya sekarang kan teman-teman yang masuk Ansor kan belum tentu jadi Banser kan. Tapi kalau Banser pasti Ansor kan begitu. Dan pelatihannya kan juga berbeda kan dua-duanya. Nah, tapi dulu belum ada. Nah, cuman memang waktu itu kekuatan-kekuatan sosial politik kadang-kadang nggak mungkin lah kiai-kiai itu yang harus berbaris di lapangan, yang harus mengatur acara-acara pengajian kan nggak mungkin. Nah, diperlukanlah satu pemuda yang bisa melakukan itu. Jadi waktu pada awalnya sebenarnya itu dilakukan oleh pandu-pandu sebenarnya, pramuka ya. Nah, ANU itu sebenarnya transformasi dari sesuatu yang dibayangkan seperti pandu itu. Jadi kayak pramuka itu. Dia memenuhi kebutuhan praktis organisasi ya, kebutuhan praktis, mengatur lalu lintas, mengatur makanan minuman seperti sinom di desa-desa itu gitu ya, menyambut kiai, mengawal kiai, mencari dana, main drum band dan sebagainya. Itu satu. Nah, yang kedua, anak muda ini di mana-mana pasti beda dengan orang tua. Jadi pada saat yang sama ANU itu juga mencerminkan modernitas NU waktu itu ya, secara instrumental. Misalnya mereka pakai celana gitu. Waktu itu kayak yang pakai celana itu modern. Gitu loh ya, pakai dasi kan gitu ya, pakai jas gitu. Kalau kita lihat di arsip-arsip kan, yang pakai jas, pakai celana itu kan anak-anak Ansor kan sebenarnya. Nah, meskipun itu modernitas yang saya sebut instrumentalis ya, belum ke level mindset gitu, kepikiran gitu. Nah, disitulah perkembangan NU waktu itu gitu. Dan itu awal mulanya kan dikritik ya Mas, mohon maaf. Maksudnya banyak yang nggak sepakat sebenarnya dengan ANU yang menggunakan. Karena tadi kan sifatnya yang instrumental gitu kan. Jadi kayak orang yang dulu marka antara orang itu kan identitasnya di pakaian di pakaian gitu ya. Jadi yang santri bukan santri, yang kafir dan yang muslim itu kan tercermin di pakaian gitu loh. Nah, ANU itu anak-anak muda NU ini menerabas batas itu, marka itu. Bahkan mereka memainkan drum band ya, seperti itu ya. Jadi mereka merepresentasikan modernitas NU ya, yang sifatnya instrumentalis waktu itu gitu. Nah, itu perannya yang penting pada saat itu ya. Jadi mereka masih ngikut orang tua di dalam politik itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi awalnya, lalu sampai nanti kita akan ketemu peristiwa di tahun 40-an, 60-an dan sampai mungkin 90-an gitu. Boleh dong Mas cerita yang 40-an sama 60-an. Kan 40-an kan kemudian terjadi
Jepang datang ya. Jepang datang. Belanda terusir dari Indonesia gitu. Kemudian orang-orang Jepang itu kemudian merekrut banyak orang, termasuk di kalangan pesantren, dan itu kebanyakan anak muda yang kemudian menjadi tentaranya Jepang kan waktu itu untuk kepentingan perang Asia Raya gitu. Iya. Nah di situ saya kira yang direkrut kebanyakan anak-anak ANO. Dan mungkin yang disebut militernya NU dari situ nggak cikal bakalnya, Mas? Sedikit banyak begitu terbentuk karena ada dua ya, ada yang namanya Hizbullah, ada yang namanya Sabilillah. Nah, Sabilillah itu lebih banyak orang-orang tua, ya. Tapi Hizbullah anak-anak muda, anak-anak muda yang usianya waktu itu 20-an, bahkan belasan, bahkan belasan, 20-an gitu ya. Jadi orang-orang itu usianya, misalnya dulu ada, saya lupa kiai siapa ya di Mojokerto yang saya pernah kunjungi. Saya lupa namanya ya. Sampai pernah sebut itu. Iya. Itu masih 20-an usianya waktu itu gitu. Nah, itu direkrut kan, belajar pelatihan militer oleh Jepang gitu. Nah, mereka ini yang kemudian mengenalkan ke bawahnya nanti ketika era revolusi. Setelah 45 kita ingin mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya Belanda. Nah, ini kan terjadi pertempuran, termasuk yang paling besar pertempuran Surabaya itu. Nah, meskipun belum tentu mereka semua bisa pegang senjata. Loh. Banyak yang bingung juga ini bagaimana menginikan gitu loh. Bagaimana memfungsikan ya. Iya, tapi proses revolusi kesadaran revolusioner terbentuk di situ gitu. Ya, kesadaran nasionalisme udah. Ya, nasionalisme juga terbentuk di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita baca buku Saifuddin Zuhri, dia menceritakan bagaimana orang pesantren waktu itu membaca karya-karya Soekarno misalnya ya, tentang menuju gerbang tentang kemerdekaan gitu, tentang nasionalisme dan lain-lain. Dan ini anak muda kan yang baca ini gitu. Artinya memang ada satu perubahan gerakan ya, mungkin lah bahasa dari sekarang ya, mulai dari hanya sebatas instrumen tadi, lalu kemudian sampai kepada kesadaran yang memang diperlukan dalam konteks nasionalisme tadi itu, Mas ya. Nah, lanjut ke 65, Mas. Ini sebenarnya yang banyak jadi kontroversi ya. Maksudnya bukan kontroversi sih, artinya banyak versi dari keterlibatan Ansor lah, utamanya dalam hal pertempuran dengan PKI waktu itu. Dalam temuan Mas Harus Salim gimana tuh, Mas? Ya itu kan juga politik saat itu ya. Artinya di mana-mana memang terjadi polarisasi yang tajam antara kiri dan kanan, antara yang merah dan yang hijau gitu, antara ini. Nah itu terjadi juga gitu. Ada banyak versi tadi ya. Dan pertama kita harus katakan bahwa ini bukan hanya Ansor yang terlibat. Seluruh kelompok yang lain pun dihadapkan pada kenyataan untuk berkonfrontasi yang keras itu gitu. Nah, yang kedua sebenarnya memang semua orang mengatakan inisiatif itu tidak sepenuhnya dari Ansor. Jadi ada proses a fait accompli yang luar biasa waktu itu yang mendorong kemudian orang Ansor melakukan itu. Nah, riset-riset yang ada itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya di belakang Ansor ada tentara kan sebenarnya gitu. Jadi itu yang terjadi. Karena kalau kita cuma mau mengatakan bahwa ini konflik agama misal atau konflik antara santri dan abangan gitu misalnya. Bagaimana menjelaskan peristiwa di Bali misalnya yang mereka relatif sama-sama Hindu misalnya. Bagaimana menjelaskan peristiwa yang sama di tempat-tempat lain, entah di NTT misalnya karena mereka sama Katoliknya, atau di Aceh, atau di Palangkaraya gitu kan. Nah riset-riset yang belakangan kan banyak sudah di luar Jawa gitu. Jadi nah tinggal kita mau melihat sejarah itu seperti apa gitu ya. Kalau umum kan paling kita melihat bahwa ya ini memang bagian Ansor untuk mempertahankan Pancasila lah, atau kemudian Indonesia lah dari rebutan PKI misalnya. Meskipun itu memang harus kita akui gitu satu sisi.
Tapi kan tadi banyak faktor juga, Mas. Maksud saya setting politiknya waktu itu, dan ini kan kaitannya dengan militer ya. Gimana gitu, Mas? Di posisi seperti itu bagaimana gitu? Ya memang kan menurut beberapa riset kan orang Ansar memang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan itu gitu ya. Soal jumlah itu masih kontroversi, tapi khususnya di Jawa Timur kan terlibat gitu ya. Itu harus diakui. Tapi bagaimana memahami ini gitu ya? Bagaimana menginterpretasikan peristiwa ini gitu? Karena menurutku Ansar sebenarnya tidak punya beban yang besar. Misalnya Ansar mengakui itu, minta maaf, tidak ada masalah kan. Ansar mau mempertahankan itu mungkin juga tidak ada masalah gitu dalam arti ini gitu. Nah, tapi yang lebih sulit itu sebenarnya pemerintah. Nah, kan Gus Dur udah pernah minta maaf. Nggak pernah Ansar mengkritik Gus Dur kan selama ini. Gus Dur minta maaf atas baik secara pribadi maupun sebagai pemimpin NU kan dia pernah minta maaf, bahkan juga sebagai presiden kan minta maaf. Artinya secara umum kan begitu. Sementara banyak juga teman-teman yang meskipun ini bukan Ansar ya, tapi banyak teman-teman NU yang bekerja untuk rekonsiliasi ini kan. Artinya ini peristiwa masa lalu yang harus kita akui sebagai satu kesalahan politik kita gitu ya, yang harus kita akhiri dan jangan menjadi satu dendam politik kan begitu. Nah, Ansar menurut aku nggak punya kepentingan dengan apa ya. Artinya kalau mau minta maaf atas kesalahan itu, atas masa lalu, nggak apa bagus sekali. Kalau juga mau enggak juga nggak ada yang harus di ini juga gitu. Karena peristiwa itu ada satu kekuatan yang menggerakkan, yang Ansar tidak berdiri sendiri gitu. Tapi benar nggak sih Mas kalau misalnya waktu itu kita ikut serta misalnya dalam konteks PKI, itu juga merupakan bagian dari mempertahankan NKRI? Nah itu interpretasi ya, yang mengatakan bahwa mungkin orang-orang PKI waktu itu ingin menghancurkan NKRI kan gitu. Kan ini narasi Orde Baru sebenarnya. Ya bisa betul bisa enggak gitu ya. Saya dalam arti begini. Bisa betul itu dalam arti kalau misalnya ini jadi negara komunis, karena kita waktu itu negara dengan pendukung komunis yang sangat besar lah waktu itu. Kalau komunis menang gitu, NKRI yang dibayangkan mungkin tidak ada. Dalam arti NKRI yang ada agamanya mungkin tidak ada ya dalam arti itu gitu. Tapi kalau misalnya kita mengatakan bahwa mengingat bahwa orang-orang PKI juga sebenarnya sangat nasionalis. Ya, banyak orang PKI itu punya jasa besar. Bahkan misalnya beberapa lagu nasional diciptakan oleh orang PKI misalnya ya. Banyak lah ya, mereka sangat nasionalis juga. Jadi memang pengertian nasionalisme kita yang mungkin yang kita miliki yang berbeda yang bisa betul juga ya. Kalau enggak kita akan jadi negara yang negara yang mungkin didominasi oleh kekuatan politik kiri ya. Karena memang harus diakui PKI mereka kan urutan ketiga waktu pemilu 1955 gitu ya. Meskipun begitu, tentu saja kalau mau disesalkan, saya orang yang ingin mengatakan bahwa bukan berarti harus begitu penyelesaiannya gitu loh ya. Karena ini kan luar biasa kan, pembunuhan besar-besaran luar biasa yang mungkin salah satu yang mengerikan lah dalam sejarah modern gitu. Nah seperti itu. Setelah 1996 Mas, bagaimana Mas Hairul Salim melihat Banser? Saya mau lebih spesifik. Sebenarnya ada satu periode di mana Banser itu macet Mas. Jadi antara tahun, nah ini Mas sambil diminum kopinya Mas. Antara tahun 70-an sampai 80-an awal itu kan relatif waktu itu posisi NU bukan penentang pemerintah, tapi juga tidak dekat dengan pemerintah ya, sehingga ada jarak waktu itu dengan Orde Baru, sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan NU mungkin tidak berjalan dengan lancar gitu. Salah satu hal yang penting saya kira yang mungkin mewarnai Ansor dan Banser sekarang itu yang sangat independen sekarang ya, termasuk bahkan independen dari
PBNU misalnya gitu ya. Itu di tahun-tahun itu. Oke. Karena waktu itu saya ingat, salah satu peristiwa penting adalah ketika NU secara luar biasa itu menolak pencalonan kembali Pak Harto sebagai presiden di pemilu tahun 1982 gitu. Waktu itu pemerintah sedang memobilisasi dukungan terhadap Pak Harto lagi dengan diantaranya memberinya predikat sebagai Bapak Pembangunan. Nah, Ansor berdiri di situ. Ya, Ansor itu mendukung. Jadi beda dengan NU waktu itu. Nah, di situ saya kira itu Ansor, siapa ya Mas ketua umumnya? Khalid Mawardi waktu itu, ya Pak Khalid Mawardi almarhum gitu ya. Nah, itu saya kira menarik karena maksudnya mungkin sejak itu Ansor itu sedikit banyak lebih independen dengan PBNU gitu ya. Bisa bekerja sama, tapi dalam beberapa hal bisa juga berpisah gitu ya. Nah itu ini. Nah dan Ansor jauh lebih politis. Waktu itu. Mulai itu, saya kira mulai waktu itu sampai gitu sekarang. Ya sampai sekarang kan lebih politis ya. Nah kemudian setelah itu kan ketuanya Mas Slamet Effendi Yusuf ya, yang lebih banyak aktif di Golkar gitu kan, bukan di P3 dalam arti ya waktu itu partai tradisionalnya orang NU lah ya. Orang NU itu kan atau orang Islam secara umum pasti ke P3 kan. Orang nasionalis PNI ke ini. Nah, Mas Slamet, kami menyebutnya Mas Slamet waktu itu kan di Golkar. Meskipun enggak tinggi-tinggi amat, hanya mungkin pernah menjadi ketua departemen gitu. Tapi saya kira jasa Mas Slamet ini penting karena dia membuka kerak yang waktu itu mungkin orang NU hanya partai itu hanya P3 aja gitu loh ya. Jadi ada jejaknya yang saya kira kalau teman-teman Ansor mau berpolitik harusnya begitu tuh kemana-mana tuh jangan hanya di satu partai saja gitu ya. Nah itu yang sangat ini. Tapi waktu itu regenerasi Ansor secara struktural nggak terlalu berjalan dengan baik ya. Mungkin pelatihan tidak ada, mungkin kongres juga agak tersendat-sendat. Baru kira-kira 1990 mereka bikin pertemuan di Magelang yang itu konsolidasi Ansor. Nah sejak itu mungkin lebih rutin ininya. Tapi itu tadi pada saat yang sama kemudian Ansor dan Banser ini menjadi kekuatan politik yang penting gitu ya. Kelompok pemuda yang sangat penting waktu itu karena paling dinamis lah di dalam NU ya waktu itu sampai kira-kira sekarang lah gitu. Iya, jadi tahun itu yang penting sebenarnya. Jejaknya itu di tahun 80-an itu karena mungkin Pak Khalid juga waktu itu jenuh ya dengan sistem politik yang ada gitu. Kita ini melawan tapi juga nggak pernah menang gitu kira-kira. Udahlah ikut aja mungkin gitu ya waktu itu. Nah. Dan sekarang gimana, Mas? Nah, waktu Gus Dur kan Ansor menjadi backupnya Gus Dur ya. Ansor, Banser jadi backupnya Gus Dur gitu. Bahkan dikritik waktu itu Banser gitu. Banser ini kayak watchdognya Gus Dur nih. Gus Dur kalau dikritik nanti Banser menyalak gitu ya, menggonggong gitu kan begitu ya. Ada sih 1-2 peristiwa seperti itu gitu. Tapi dalam banyak hal saya kira salah satu yang sumbangan penting Gus Dur itu juga Gus Dur menambah energi politik Ansor sebenarnya dan Banser gitu ya untuk memperhatikan politik demokrasi waktu itu. Nah itu ya yang penting saya kira ya. Utamanya kayak keberpihakan ke minoritas. Nah diantaranya itu ya. Oke. Mas saat ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang suka juga sih. Maksudnya Ansor atau Banser jaga gereja atau apa? Ya karena itu sebenarnya kan bukan kondisi ideal. Ya. Jadi bukan kondisi ideal gitu. Pertama dari sudut pandang demokrasi ya. Ketika itu kan harusnya pertama tugas polisi atau tugas keamanan menjaga. Itu satu. Bukan tugas Banser kan. Yang kedua, kalau dijaga itu berarti ada situasi yang menunjukkan ketidakamanan kan. Nah, itu kan. Nah, yang ketiga, loh yang menjaga kok Banser gitu ya. Berarti juga pada saat yang sama ada 2 level. Pertama, loh ini kok seperti petugas yang resminya berarti tidak berjalan dengan baik kan gitu ya.
Nah, yang tidak suka itu lebih itu dari segi demokrasi. Kalau dari segi keagamaan mungkin ngapain kita menjaga tempat ibadah agama orang gitu ya. Nah, di situ ini teologi tempat ibadah itu penting sekali gitu loh. Saya kira disitulah bahwa Gus Dur mengajarkan mayoritas itu, kalau kita menggunakan istilah ini ya, harusnya sifatnya mengayomi. Melindungi. Kakak atau yang besar itu kan melindungi yang kecil. Gitu. Kakak itu melindungi yang minoritas gitu. Jadi kedewasaan kita beragama itu terletak pada kemampuan kita ngayomi sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya itu fondasinya Gus Dur. Fondasinya Gus Dur ya. Bahwa prakteknya diantaranya menjaga gereja itu sebenarnya salah satu perwujudannya. Harusnya bisa diperluas ini teologi di mana kita ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa tidak aman, ini misalnya di konteks jagoan lah ya, misalnya di dunia para jagoan kan ada orang yang lemah gitu ya. Kemudian dia dipukulin, ada orang yang kuat ini dia bukan jagoan sebenarnya, dia harus melindungi. Karena saya orang yang lebih kuat, saya harus melindungi dia. Nggak peduli dia anak siapa, orang mana, kan begitu sebenarnya etiknya dunia. Nah, begitu juga sebenarnya yang ingin dilakukan. Meskipun itu sekali lagi bukan kondisi ideal, ya bukan kondisi ideal di dalam demokrasi. Gitu. Tentu sekarang itu zamannya berbeda ya, Mas. Maksud saya lebih terbuka loh, kemudian sosial media di mana-mana. Saya sebenarnya ingin tanyain beberapa kegiatan-kegiatan sebelumnya itu ketum Bang Adib, Bang Adib Sarang itu selalu bilang bahwa Banser ini harus menjadi komponen cadangannya negara. Gimana menurut Mas? Saya mungkin tidak tahu ya komponen cadangan itu apa yang dimaksud. Maksudnya gini, Banser ini ada beberapa satuan sekarang Mas. Misalnya ada kayak Bagana itu yang bagian bencana, lalu kemudian Pusada bagian kesehatan dan sebagainya. Artinya satuan-satuan ini difungsionalisasikan ke sifatnya yang misalnya kalau misalnya ada kebakaran ya udah Banser bantu yang satuan Bagananya kayak begitu. Konteks komponen cadangannya itu seperti itu. Nah, saya justru juga ingin berharap seperti itu Banser. Jadi menjadi semacam SAR gitu ya. Ya, yang apalagi kita ini kan tinggal di daerah yang sesar ya, yang bencana selalu datang berulang. Ketika musim panas kita mungkin mengalami kekeringan. Ketika musim hujan banjir, longsor gitu. Kemudian juga ada gunung berapi, ada gempa gitu. Karena itu kita memerlukan orang-orang ya yang energinya seperti Banser ini. Ada satu kekuatan yang menurut saya mungkin nggak dimiliki oleh kelompok muda lain gitu ya. Orang aktif di Banser itu kan sebenarnya mengeluarkan uang. Ya, dia mengabdi sebenarnya ya. Dia mengabdi sebenarnya. Ada orang yang ingin eksis itu dengan membantu orang lain. Nah itu orang Banser banyak yang begitu. Paling enggak yang di bawah yang saya lihat. Yang di atas saya nggak tahu. Nah tapi di bawah kan gitu. Nah mereka kadang-kadang beli baju, beli celana itu kan bayar sendiri gitu ya. Jadi bahkan ada yang nyicil itu Mas. Iya. Itu didaya gunakan untuk SAR itu gitu loh. Saya di penutup buku saya melihat kulturnya, melihat bagaimana semangatnya. Ini harusnya disalurkan memang ke, kalau istilah Pak Ketua tadi cadangan strategis tadi ya. Komponen cadangan. Nah, peristiwa bencana itu kan nggak pernah diduga. Betul. Ya. Nah, Banser itu selalu ready gitu loh. Jadi kapanpun bisa diundang. Tapi mereka harus dikasih pelatihan yang standar untuk itu. Nanti kalau mereka nggak dipelatih, mereka yang jadi masalah. Membantu orang banjir, malah mereka yang tenggelam kan bingung nanti kita. Nah gitu, jadi diarahkan ke sana, gitu. Nah tapi saya juga ingin mengatakan bahwa kalau ke arah ke sana, memang harus diperbanyak pelatihan-pelatihan itu gitu. Jadi dia akan berfungsi lebih luas lagi gitu ya. Dan menurut aku itu sumbangan penting Ansor khususnya dan mungkin NU secara umum. Ini yang sedikit balik ke belakang Mas soal yang minoritas tadi itu Mas.
bagaimana sebenarnya Mas Hairul Salim melihat Banser dalam konteks ini memperlakukan minoritas. Misalnya kita beranjak dari 2017 misalnya, ketika di Jakarta ada persekusi kan, Banser juga turut ikut mendampingi orang yang dipersekusi itu. Nah, memang ini hal yang penting ya dilakukan Banser karena sifat untuk memproteksi tadi, melindungi itu tadi gitu. Nah, cuman memang harus digarisbawahi sifatnya itu ini kan era media sosial. Betul. Ya. Kadang-kadang apa yang dilakukan Banser itu bisa dilihat orang sebaliknya. Gitu. Jadi ini soal diplomasinya yang saya kira penting ya. Diplomasinya yang saya kira penting dan pekerjaan melindungi itu mungkin juga harus diperluas lagi gitu. Cuman memang itu tadi kan di Indonesia kan banyak orang yang melihat itu ngapain ini misalnya ya. Maksudku mungkin menjaga gereja itu hanya salah satu elemen kecil dari kegiatan Ansor yang tertanam di kuat ya. Jadi karena dulu Banser ini kan punya tokoh namanya Rianto. Oke. Ya, Rianto ya namanya dulu dan dia meninggal ketika bom di gereja Ebenezer di Mojokerto dan meledakkan dia. Menurutku itu luar biasa gitu. Ada orang meninggal ini. Bagi orang lain itu nggak mungkin mati syahid meninggal aja jaga gereja. Tapi teman-teman Ansor, teman-teman NU, teman-teman mengatakan dia mati syahid karena melindungi orang ya, melindungi orang dari kejahatan, dari ini. Nah, semangat Rianto ini harus dijaga dan diperluas. Jadi entah caranya diperluas seperti apa gitu. Itu saya kira teman-teman bisa mengatur di level praktisnya ya. Tapi maksudku itu jadi tidak tahunan menjelang Natal lalu jaga enggak gitu. Ini kayak sebagai kritik ya. Iya, jadi karena begini, nanti giliran orang memperkuat wacana, memperlebar banyak kerjasama antara agama yang bisa dilakukan, Banser nggak ikut. Oke. Ya, giliran jaga ikut gitu ya. Artinya loh ini kok Banser nggak maju-maju dalam hal teologi antara agamanya gitu loh. Padahal mereka lah yang menunjukkan semangat bahkan pengorbanan yang cukup besar dalam hal itu kan gitu ya. Nah jadi ini bagaimana ini? Saya kalau perlu di Ansor tuh ada itu departemen dialog antara agama misalnya atau dialog antar kelompok misalnya yang memang mewadahi ini gitu, mewadahi dialog antar ini. Jadi mereka bekerja jauh lebih sistematis, jauh lebih tertata dalam konteks berteman, bersaudara, berdialog, melindungi dan lain-lain. Tidak yang sifatnya terlalu praktis begitu gitu loh. Ya. Karena memang ya bukannya Gus Dur juga pernah bilang ya memang Ansor Banser itu ya satpamnya Indonesia gitu Mas. Iya, bisa juga. Gimana itu pengertiannya itu? Ya, saya lupa juga Gus Dur kapan dia bilang seperti itu ya. Ya, kalau nggak salah ada dialog dengan Gus Mus kalau nggak salah. Ya, apakah nggak cukup Banser dibilang sebagai. Tapi kita harus membayangkan kondisi yang ideal ya nanti ya. Kondisi yang ideal tidak akan dilakukan itu. Jadi kalau sudah orang merasa ini, misalnya ini suatu saat bisa saja terjadi ya, orang nggak penting agama misalnya tidak penting lagi secara publik maksudnya. Kamu mau sholat enggak terserah. Kamu mau ke gereja apa enggak terserah. Orang nggak akan ngurusi gitu dan kehidupan kita mungkin makin sekuler misalnya gitu kan. Bisa jadi kan tidak dibutuhkan lagi. Nah, dalam konteks itu kan dia harus mencari artikulasi baru. Ya, nah di situ yang saya bilang kalau mereka sudah tertata dan bekerja lebih sistematis, banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi jangan berhenti yang sifatnya praktis. Nah, divisi wacana di Ansor ini penting ini mengembangkan satu gerakan dan satu pemikiran yang lebih sistematis ya, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Hairul Salim. Ya. Kita obrolannya singkat, tapi kemudian bisa sedikit mengobati permintaan dari teman-teman bicara tentang Ansor dari perspektif sejarah, lalu kemudian konteksnya sekarang seperti apa. Mungkin sebagai penutup Mas, apa sih Mas sebenarnya yang diharapkan, saya tidak ingin mengatakan kepada Ansor, tapi kepada Bansernya.
Ya Banser itu punya semangat yang ajaib saya kira ya, yang teman-teman harus betul-betul manfaatkan dan maksimalkan untuk kepentingan umat lah ya, yang secara luas gitu. Betul loh, itu saya kira banyak orang mengira di level bawah itu mereka dapat duit dari itu. Enggak. Ada tukang bakso meninggalkan pekerjaannya sehari jual bakso. Pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk hanya menjaga acara pengajian, bahkan jaga gereja misalnya gitu. Nah semangat ini yang saya kira penting gitu ya. Yang tadi itu diantaranya mungkin kita arahkan ke semacam SAR ya, dengan lebih memperbanyak pelatihan-pelatihan untuk penanganan bencana. Terima kasih Mas Harus Salim.